Shalom, selamat mengawali bulan Agustus. Kiranya kita dapat melalui bulan ini dengan penuh sukacita. Saya Vikaris Yutika Berni, melayani di GKI Resort Mahakam, akan membawa kita dalam renungan hari ini. Karena untuk dapat melewati setiap aktivitas, kita memerlukan firman Tuhan sebagai dasar kekuatan dan kemampuan. Oleh sebab itu, sebelum kita belajar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat, anugerah, dan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini, nafas kehidupan masih boleh kami terima. Pada saat ini kami ingin bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu biarlah Engkau menggerakkan batin kami masing-masing, agar kami mampu merendahkan diri dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Sumber Kekuatan, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-29. Di bawah perikop anak lembu emas, namun saya akan membacanya pada ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-22 saja. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?" Tetapi jawab Harun, "Janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata." Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, bunga bisa layu, rumput bisa kering, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Tema firman Tuhan pada saat ini yaitu hidup bukan untuk kesia-siaan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini mau mengajak kita untuk merenungkan sebuah kisah, di mana kisah tersebut sangat mencengangkan pada zaman itu. Kisah yang tentunya terjadi pada masa seorang Musa, yaitu sang pemimpin umat terpilih. Pada saat itu, sementara Musa berada di atas gunung Sinai untuk menerima hukum-hukum Tuhan secara langsung, bangsa Israel yang tidak memiliki kesabaran, yang berada di bawah gunung Sinai, pada akhirnya telah berpaling dari Tuhan. Bangsa itu kemudian membuat patung anak lembu dari emas dan menyembahnya. Ketika Musa akhirnya turun dari gunung, betapa terkejutnya dia melihat hal yang mengecewakan itu. Sehingga dengan penuh amarah dan kesedihan, Musa melemparkan loh-loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan ke tanah dan hancur berkeping-keping. Kemudian ia segera menghancurkan patung anak lembu itu dan menghukum orang-orang yang menyembahnya. Tentunya hal ini bukan tanpa alasan dilakukan oleh seorang Musa.
karena ia tahu betul bahwa sungguh Tuhan sangat murka melihat umatnya menyembah berhala. Saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kisah ini memberikan kita suatu pembelajaran yang sangat berharga di dalam kehidupan kita selaku orang-orang yang mengaku percaya. Kita perlu tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Tuhan yang cemburu tidak berkenan apabila kita menyerahkan hati dan penyembahan kita kepada hal-hal lain selain Dia. Kepada hal-hal lain yang tentunya adalah suatu hal kesia-siaan. Sama seperti hal yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Biarpun segala sesuatu yang berharga sekalipun, semuanya tidak boleh menggantikan posisi Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentunya ini juga memberikan pemahaman kedewasaan iman kepada kita, setiap orang yang mengaku percaya, betapa seriusnya dosa penyembahan berhala di mata Tuhan. Ia rela menghancurkan loloh batu yang berisi perintah-perintahnya demi menegakkan kesetiaannya dan kasihnya kepada umatnya, agar umatnya boleh hidup bukan untuk kesia-siaan, tetapi boleh hidup untuk menjadi berkat. Oleh sebab itu, marilah di dalam kehidupan kita memiliki pribadi yang waspada dalam mengarungi langkah juang kita di tengah-tengah dunia ini, sehingga menjadi kehidupan yang boleh hidup di dalam kebenaran. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi pertanyaan bagi kita pada saat ini adalah, masih adakah anak lembu emas yang telah mengambil tempat Tuhan di dalam hati kita? Atau adakah hal-hal duniawi yang telah menjadi prioritas utama kita mengalahkan Tuhan? Jika demikian, segeralah kita bertobat dan kembali sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab hanya Dia satu-satunya Tuhan yang layak disembah dan dimuliakan. Sebab hanya Dia sumber pertolongan, sumber kemampuan, sumber ketabahan yang hakiki dan sejati. Jika kita setia dan konsisten menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita, maka selaku orang percaya kita akan menikmati berkat dan pertolongannya yang melimpah di dalam kehidupan kita. Kita akan boleh menjadi setiap orang percaya yang memberikan dampak positif. Dan kita ditebus bukan untuk kesia-siaan. Marilah kita memuliakan Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Hanya Dialah Tuhan yang layak menerima penyembahan kita sepenuhnya. Hanya Dia Tuhan yang mampu memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur Bapa atas firman-Mu yang boleh kami pelajari dan kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu boleh senantiasa menjadi rambu-rambu dalam kami menjalani kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh terus berjalan di dalam kebenaran. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.